Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak mohon duduk berdiri. Ayo yang belakang berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak mohon duduk kembali. Kemarin Ibu sudah memberitahu kalian untuk mempelajari organ gerak hewan dan manusia. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat dahulu ya. Tepuk semangat. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita memasuki tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, pembelajaran 1. Dalam buku siswa halaman 3 terdapat bacaan organ gerak manusia dan hewan. Siapa yang mau membacakan bacaan tersebut? Kalau nggak mau, Ibu tunjuk aja, Marcel. Buku siswa organ gerak hewan dan manusia halaman 3. Ayo Marcel, baca yang keras. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, terima kasih Marcel sudah membacakan. Jadi manusia dan hewan memiliki kemampuan gerak aktif. Manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya tulang dan otot. Dengan adanya kerjasama antara tulang dan otot, kita dapat melompat, berjalan, berlari, dan mengayuh sepeda. Tulang disebut alat gerak apa? Pasif. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Tulang dan otot saling bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena berfungsi melakukan gerakan tubuh manusia dan hewan. Otot memiliki senyawa kimia yaitu protein aktin dan miosin yang bergabung menjadi satu membentuk aktin-miosin. Tulang dan otot bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Nah, sekarang perhatikan gambar organ gerak manusia di bawah ini. Gambar sebelah kiri termasuk apa? Pasif. Tulang. Tulang disebut alat gerak pasif. Kalau gambar sebelah kanan termasuk otot. Otot disebut alat gerak aktif. Teks berjudul organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari isi pokok atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat penembang. Ibu mau Faiz untuk membacakan kalimat utama. Ya, di situ. Kalimat utama adalah kalimat yang membuat isi pokok pada
Misalkan letaknya kalimat utama dibedakan menjadi kalimat utama di awal paragraf dan di kalimat utama di akhir paragraf. Kalimat utama akan dikaitkan oleh kalimat lain dalam paragraf yang disebut dengan kalimat kedua tersebut. Menjelaskan kalimat utama akan dibedakan. Dari bacaan organ gerak manusia, ada yang tahu ide pokok dari paragraf 1? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Adapun kalimat pengembangnya yaitu secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagaimana cara menentukan ide pokok dalam bacaan? Ada yang tahu nggak? Langkah-langkah cara menentukan ide pokok. Berikut merupakan langkah-langkah mencari ide pokok dalam bacaan. Ibu mau Kanaya untuk membacakan langkah-langkah tersebut. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Dari bacaan organ gerak manusia dan hewan, Ibu minta untuk kalian menemukan ide pokok paragraf 2, 3, 4, dan 5. Ada yang tahu ide pokok dari paragraf 2? Kita jawab bersama ya. Ide pokok dari paragraf 2 yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, membaring, memanjat, berenang, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan menemukan ide pokok dari paragraf 3. Ide pokok dari paragraf 3 yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Adapun kalimat pengembangnya yaitu alat-alat gerak yang digunakan yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Selanjutnya untuk ide pokok paragraf 4. Ada yang tahu nggak? Tulang disebut Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bekerja dengan sendirinya. Adapun kalimat pengembangnya yaitu Adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke paragraf terakhir yaitu paragraf 5. Adapun ide pokok paragraf 5 yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kalimat pengembangnya yaitu pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Di sini Ibu punya LKPD. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Ayo kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom yang sudah tersedia. Foto
ditulis dulu ya nama anggota, kelompok, dan kelas. Jadinya di sini. Apakah sudah selesai? Belum. 5 menit lagi ya. Nanti kalian mempresentasikan hasilnya. Satu kelompok maju 1 orang. Ibu minta kelompok 1 Ayu untuk membacakan hasil diskusinya. Diam ya. Beri tepuk tangan buat Ayu. Selanjutnya kelompok 2, Ibu mau Kanaya yang ini buat maju. Yang ini, yang order tidak lampu. Ayo maju ke depan yuk. Terima kasih Kanaya. Kelompok 3 apakah sudah selesai? Belum. Berarti kelompok 4 ya yang maju untuk membacakan tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Ayo Caca maju. Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerak apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut ini dikarenakan organ gerak adalah sesuatu yang menentukan perintah dari mengendalikan gerakan dari gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar. Mau gerak berencana. Oke, tepuk tangan dulu buat Caca. Kelompok 3 apakah sudah selesai? Gerakan hasil diskusinya, pengertian ide pokok, fungsi dan cara menentukan ide pokok. Ayo Yohana maju yuk. Sekarang Ibu mau membagikan soal evaluasi.
Itu dibaca dulu nama absen kelas, nggak ada keterangan kelompok loh. Kasih waktu 5 menit ya, sudah disediain. Ayo sudah selesai, pada dikumpulin duluan yuk. Kelompok 1. Masing-masing ya. Dari pembelajaran hari ini kita belajar apa? Kita belajar ada manusia dan dewa, ada organ gerak, pasif dan aktif. Otak disebut organ gerak, otomatis. Selain itu kita juga belajar apa? Cara menemukan ide dan kalimat pengambang. Dari materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu mau Nizam untuk memimpin doanya. Sikap duduk, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar organ gerak hewan. Kalian bisa mempelajarinya di rumah seperti dahulu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.